saya melakukan namanya content planning. Jadi mempersiapkan konten di Instagram seperti apa. Agar sebetulnya sih tujuan utamanya biar Anda tuh lebih rapi dan nggak gampang kehabisan ide membuat konten Instagram. Yang mana itu salah satu ya permasalahan yang paling sering terjadi. Jadi sebelum kita belajar buat konten, sebelum kita akan mulai mencari idenya dulu gitu ya. Nah, tools yang akan kita pakai, yang saya pakai secara pribadi, namanya Trello gitu ya. Anda bisa ketik go.nicojulius.com/, Trello gitu ya. Anda bisa buka Trello di browser Anda. Saya biasanya kerjanya pakai laptop gitu ya. Saya jarang pakai HP gitu ya. Karena ya saya lebih nyaman pakai laptop aja sebetulnya gitu. Nah, Anda bisa daftarin email Anda di sini gitu ya. Saya akan coba pakai email saya gitu ya. Misalnya ini saya pakai email dummy ya, biar dapat gambaran aja. Jadi tinggal masukkan email di sana, kemudian Anda klik confirm. Nah, kenapa Anda pakai link afiliasi itu, namanya link afiliasi yang saya berikan gitu ya. Agar sebetulnya ya kalau Anda pakai link itu saya dapat free akses atau feature pro-nya selama 1 bulan. Cuma itu doang sih. Artinya Anda juga pakai ini nggak perlu bayar gitu ya. Pakai tools gratisan aja. Kita nggak perlu pakai tools yang sampai berbayar gitu ya. Anda bisa masukkan nama Anda, oke, kemudian Anda bisa masukkan password gitu ya. Saya nggak tahu ya, ini bisa apa nggak. Oke, bentar, saya akan coba ulangin ya. Oke, saya akan sign up. Nah, jadi Anda bisa dapat pakai email, kemudian masukkan nama, kemudian password, klik sign up. Nanti Anda perlu cek di email Anda gitu ya. Anda bisa cek di email Anda. Ini kebetulan saya buka juga di HP. Anda bisa klik verify di email Anda gitu ya. Kalau Anda udah verify, nanti Anda bisa dapat akses ke Trello-nya. Nah, ini kita udah masuk ke Trello-nya pertama kali ya. Ini tampilan laptop, saya yakin di HP beda gitu ya. Tapi nanti Anda ikutin aja prosesnya. Tapi nanti tampilannya bakalan sama di akhir kok ya. Nah, di sini dia bilang mulai dari nama board-nya sendiri. Nama board itu saya biasanya akan masukkan nama account ya. Juga kemudian content planner. Saya biasanya menyebut ini sebagai content planner gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, ini terusin aja. Kemudian contoh card ini saya isi sembarangan aja gitu ya. Nanti kita akan di next saja terus. Kemudian kita akan kita akan lanjutkan gitu ya. Nah, di sini dia bilang saya harus confirm email saya gitu ya selama 14 hari agar saya bisa pakai feature ini. Nah, ini tampilan Trello gitu ya. Trello itu berisi namanya nama board, ini namanya board. Kalau saya akan coba back gitu ya. Oh, nanti aja. Jadi apa yang saya lakukan? Pertama, Anda bisa verifikasi dulu ya. Verifikasi itu ya Anda masuk ke Gmail Anda, verifikasi gampang ya, nanti udah oke. Nah, kemudian di sini Anda pahami nama board. Saya biasanya akan kasih bintang dulu biar mudah untuk diakses, jadi nggak gampang bilang kalau Anda punya banyak board. Kemudian kalau misalnya saya kurang suka tampilan warna biru ini gitu ya, saya akan klik show menu di kanan atas gitu ya, saya akan change background. Anda bisa pakai foto gitu ya, kalau foto itu mungkin tampilannya berubah ya. Jadi seperti ini ya. Saya kayaknya pakai yang color ini aja. Saya lebih suka yang plain aja, warna biru misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita ubah. Jadi kita akan mengenal yang namanya list. List itu adalah kotak 3 ini, gitu ya. Anda bisa tambahkan banyak list. Kemudian di dalam list, setiap list akan ada namanya card atau kartu, gitu ya. Nah, apa fungsi dari masing-masing ini? Ini adalah sistem clustering kita, gitu ya. Saya biasanya di sini akan mengganti yang tab pertama sebagai ideas, jadi sumber-sumber ide gitu ya. Kemudian di sini saya akan masukkan to do, bisa jadi ini sesuatu yang accepted gitu ya. Accepted ya. Accepted itu yang saya terima, jadi yang kita udah akan buat gitu, kita produksi. Oke, selanjutnya di kolom yang di sini kita akan ganti publish gitu ya. Jadi ini adalah fungsinya agar folder-folder yang sudah kita publish, kemudian saya akan nambah satu list lagi gitu ya. Ini yang saya masukkan dalam rejected. Rejected ini bisa kepake kalau misalnya
eh, nanti kita tolak apa namanya idenya misalnya gitu. Jadi 4 cluster ini, jadi satu ideas, kemudian to do apa yang akan kita lakukan, kemudian publish dan rejected. Kemudian di sini Anda bisa lihat A yang tadi kita buat gitu ya. Saya akan coba klik dulu eh, yang A-nya gitu ya. Kemudian terbukalah cart, namanya ini adalah cart gitu ya. Nah, di sini ada banyak feature gitu ya. Anda bisa mengganti labelnya, kemudian um, menambahkan member, label, checklist, due date, attachment, dan lain-lain. Saya biasanya, ini saya akan hapus. Cara hapusnya gampang, Anda tinggal klik archive, kemudian Anda bisa klik delete, ya, seperti itu. Jadi ini untuk membersihkannya aja. Nah, kalau sudah kosong seperti ini, biasanya saya akan mulai ngisi. Hal yang kita kerjakan adalah full di ideas. Nah, ngisi ideas ini kapanpun saat Anda dapat ide konten gitu ya. Jadi pastikan saat Anda dapat ide konten, Anda langsung cepat isi ke Trello-nya gitu ya. Agar Anda nggak lupa, ceritanya gitu. Nah, di Trello Anda tinggal add card. Misalnya saya akan membuat sini cara membuat caption yang menarik, misalnya gitu. Saya akan enter. Nah, jadi satu card gitu ya. Saya akan buat lagi, misalnya saya dapat ide apa lagi. Misalnya cara meningkatkan gitu ya profile visit Instagram, misalnya kayak gitu. Atau kemudian saya juga dapat ide, misalnya cara gini ya, tips seputar tips agar link website di bio lebih banyak diklik, misalnya gitu. Nah, saya dapat ide apapun itu Anda perlu buat gitu, atau mungkin pertanyaan ya, gimana cara membuat post yang bagus, misalnya gitu. Atau misalnya gimana atau bagaimana cara membuat mencari, misalnya cara mencari ide postingan misalnya gitu. Nah, jadi Anda udah dapat 1 2 3 4 1 2 3 4 5 dapat 5 ide konten. Nah, saat Anda udah dapat 5 ide konten, kalau Anda udah dapat banyak ide misalnya gitu ya, maka hal yang saya lakukan adalah melakukan namanya organize ya, mengorganisir konten tersebut. Misalnya, konten ini, saya kayaknya yang saya pengen kerjain cara buat caption menarik misalnya gitu ya. Nah, saya akan klik di foldernya gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan deskripsi. Deskripsi ini apa? Biasanya isinya adalah tujuan utama. Kalau saya sih biasanya isinya tujuan utama konten tersebut. Misalnya manfaat utama dari caption misalnya gitu ya. Kemudian caption misalnya kayak gini. Saya akan save, kemudian di sini saya ada muncul deskripsi gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan biasanya akan menambah namanya checklist. Jadi Anda klik checklist di sini. Saya kemudian Anda klik add. Nah, checklist di sini adalah poin-poin yang penting untuk saya masukkan di dalam konten tersebut. Misalnya, untuk ngisi checklist biasanya tuh terutama untuk konten carousel saya biasanya pakai ini gitu ya. Jadi untuk membuat carousel yang menarik kan Anda perlu banyak poin gitu ya. Saya biasanya akan buat banyak poin. Di sinilah setiap satu poin akan dapat satu slide. Kayak itu yang saya buat gitu ya. Jadi misalnya cara buat caption yang menarik, maka saya bilang apa sebenarnya misalnya gini ya. Saya akan mulai satu persatu. Biasanya tuh metode yang saya sering pakai adalah 5W1H. Jadi ya, apa itu caption gitu ya. Kemudian what, when ya, kapan caption, misalnya kapan caption yang misalnya kira berkata apa caption harus digunakan setiap post misalnya gitu ya. Kemudian itu when ya. Kemudian apa lagi ya, why, kenapa harus menggunakan caption misalnya. Kemudian Anda bisa bertanya lagi why, siapa, misalnya gini, akun Instagram apa saja yang wajib menggunakan caption misalnya gitu ya. Jadi Anda bisa membuat ide-ide ini kalau misalnya nggak sesuai misalnya gitu ya, maka Anda tinggal hapus saja. Anda hapus. Jadi Anda melakukan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya Anda udah lagi sedang buat konten gitu ya, Anda tinggal
checklist, oh ini udah, ini udah, ini udah. Jadi Anda bisa tahu bahwa konten tersebut itu udah masuk dalam poin-poinnya, itu memudahkan aja. Kemudian yang saya lakukan biasanya akan memindahkan dari ideas ini ke to do gitu ya. Kemudian saya akan ngedit, saya edit lagi gitu ya. Due date namanya. Jadi due date ini adalah tanggal kapan. Karena ini hari tanggal 2, misalnya saya mau untuk men-schedule tanggal 6 misalnya. Saya akan schedule tanggal 6, kemudian di sini saya akan buat postingan saya tuh saya buat biasanya jam 3 misalnya gitu ya. Saya akan ubah tanggal 6 jam 3 sore, saya akan save. Nah, kemudian di sini akan muncul due date-nya tanggal 6 April jam 3 gitu ya. Di sini saya tahu bahwa saya ada deadline di sini. Kalau misalnya Anda sudah publish, maka artinya kontennya sudah Anda buat gitu ya. Kemudian Anda misalnya schedule di Creator Studio, Anda bisa centang, kemudian Anda pindahkan ke publish seperti itu. Jadi misalnya ini saya akan kerjakan, ini saya akan kerjakan, misalnya ini saya akan kerjakan gitu ya. Ide 2, ide 3, misalnya gitu. Oh, ternyata ada ide nih, gimana cara buat posting yang bagus, ternyata nih kayaknya udah pernah saya posting, maka ini katakan reject. Nah, postingan di reject, itu boleh Anda reject langsung, atau Anda boleh archive dan delete, gitu ya. Walaupun saya biasanya lebih suka masukin ke reject. Kenapa saya masukin ke reject? Karena tidak menghilangkan idenya, gitu ya. Artinya saya bisa jadi mendapatkan inspirasi dari konten yang saya pernah reject, gitu ya. Tapi ternyata kepikiran, oh ternyata bisa ya dibuat konten seperti apa. Akhirnya saya bisa masukkan ini ke ideas lagi, saya bisa masukkan ke to-do. Itu kenapa saya menyediakan folder reject, gitu ya. Jadi sama ya, Anda melakukan hal yang sama lagi, cara meningkatkan profile visit, ya pentingnya profile visit misalnya ya. Oke, visit. Kemudian kita tambahkan checklist gitu ya. Kemudian apa itu profile visit? Kenapa profile visit penting gitu ya. Kemudian apalagi cara meningkatkan ya profile visit gitu ya. Pengaruh faktor yang mempengaruhi profile visit misalnya. Jadi Anda memasukkan ide-ide seperti itu, kalau sudah, nanti Anda masukkan lagi sekali lagi due date. Nah, due date ini misalnya tanggal 6. Tanggal 7, maka Anda bisa masukkan. Jadi ini ada tanggal 6, tanggal 7 gitu ya. Jadi seperti ini saya memanage konten. Nah, kenapa kita menggunakan folder Trello? Sebetulnya hal di balik ini adalah saat Anda nanti punya tim gitu ya, saat Anda bekerja nggak cuma sendirian lagi gitu ya. Dengan terbiasa menggunakan Trello, Anda tinggal invite orang baru gitu ya dengan email. Masukkan emailnya, dia dapat invitation di link, kemudian dia daftar, dia akan bisa melihat board yang sama dengan Anda, dan dia bisa ngisi nih. Dia bisa ngisi, kalau dia kerjanya adalah mencari ide gitu ya, maka dia akan masukkan ide list semuanya. Kemudian tugas Anda adalah mindahin dari to do, kemudian buat dan publish. Atau Anda yang pindah ke reject. Atau misalnya dia manajer Anda misalnya gitu ya, dan dia bagiannya bukan ide justru, dia bagian yang ordering gitu ya, dia yang masukkan ide ini ternyata cocok, oh ini sudah pernah diposting dan lain-lain. Jadi seperti itu cara kerja atau cara membuat konten di Trello sebetulnya. Jadi membuat konten planning sebetulnya ini yang saya lakukan gitu ya, biar nggak bingung. Kalau misalnya Anda mau pakai feature tambahan, sebetulnya saya kurang tahu ya, apakah ada yang namanya power up sebetulnya ya. Jadi ada yang disebut power up, tapi kayaknya baru bisa saat kita mengkonfirmasi emailnya. Oke, saya akan coba ini ya. Sebenarnya sih nggak terlalu perlu ya, cuma kalau misalnya Anda mau pakai feature Pro, ya tapi bayar sih. Kalau nggak bayar, kalau bayar Anda sebetulnya bisa lihat dalam bentuk kalender. Tapi buat saya sih nggak terlalu signifikan. Kecuali nanti Anda udah besar sekali timnya, Anda bisa pakai power up-nya. Jadi ya buat saya sih nggak terlalu penting ya, karena Anda bisa ngecek berdasarkan due date-nya sebetulnya. Jadi ini kan kelihatan ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Jadi menurut saya itu aja udah cukup. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat gitu ya.